Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Borong Paudang, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan periode 6 tahun 2023 LPTK Universitas Lambung Mangkurat. Nomor peserta PPG 2015 0314 9769. NIM PPG 233011710533. Terima kasih. Siap. Beri salam. Selamat siang, Pak. Salam Fransiskus Pacebene. Ya, selamat siang anak-anak. Salam Fransiskus Pacebene. Silakan duduk. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Semua sehat? Sehat, Pak. Oke, baik. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita untuk hari ini, kita awali dengan berdoa. Ya, silakan satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Mari Bapak Guru dan mama saya kita bersama doa. Karena Bapak dan Putra dan Kudus. Terima kasih Bapak, sebenarnya hati kesini agar berjalan mengajar sesuai dengan undang-undang. Hingga rohmu dan pengampunan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus dari sisi Doakanlah kami. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih Anak Airel sudah memimpin kita di dalam doa. Nah, untuk hari ini semua hadir? Hadir, Pak. Oke, berarti semua sehat ya. Ya, kita bersyukur pada Tuhan ya, karena kekuatan dan kesehatan yang boleh kita alami sehingga hari ini semua bisa hadir semata-mata karena kemudahan dari Tuhan. Oke, baik. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita hari ini, ya kita bersama-sama dulu menyanyikan lagu nasional ya, yang salah satu lagu nasional. Ya. Nanti satu orang nanti ke depan untuk memimpin kita di dalam menyanyikan lagu ya, lagunya Garuda Pancasila. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum kita masuk ke materi untuk hari ini, nah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi-materi ya sebelum sistem peredaran darah pada manusia. Nah, ada yang ingat, masih ingat pelajaran materi tentang apa di bab sebelumnya? Sistem? Nah, sistem ekskresi atau sistem pencernaan? Ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan peredaran darah pada manusia. Ya. Nah, pada pembelajaran ini ada beberapa tujuan ya dari pembelajaran kita. Nah, ada 5 ya, ada 5. Kita baca sama-sama ya. Oke, yang pertama apa? Melalui studi literatur, peserta didik mampu menjelaskan struktur jantung dan kaitannya dengan proses peredaran darah dengan benar. Nah, perlu mau bertanya dulu. Yang pertama, apa yang terjadi saat kita terluka atau tergores oleh benda tajam? Kira-kira apa yang terjadi pada tubuh kita atau pada diri kita ketika tubuh kita itu terluka?
Ada yang bisa? Ada. Air. Apa air? Mengeluarkan darah. Nah, ya, jadi otomatis ketika kita terluka, pasti tubuh kita mengeluarkan darah. Yang kedua, apa fungsi, apa bagian pada tubuh kita yang berfungsi memompa darah di dalam tubuh kita? Jantung. Jantung. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara darah beredar di dalam tubuh kita? Ada yang tahu? Ya, satu melalui jantung. Jantung memompa darah. Setelah itu kemana? Ke beredar di dalam tubuh melalui pembuluh darah. Nah, ini kan sudah kita pelajari tentang pembuluh darah ya. Nah, ada berapa pembuluh darah pada tubuh manusia? Ada 3. 1 arteri, 2 vena, kemudian yang ketiga luar biasa ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi sebelum kita lanjut, ya kita mau semangat dulu nih ya. Oke, kalau saya katakan semangat siap, oke, semangat siap. Siap, siap, siap. Luar biasa, Pak CBD. Oke, ucapkan semangat. Semangat, semangat, semangat. Yes. Oke, tepuk tangan. Oke, ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang darah, kemudian pembuluh darah. Nah, sebelum kita lanjut mengenai proyek kita hari ini, ya, guru akan menampilkan terlebih dahulu video tentang peredaran darah pada tubuh manusia. Kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nama? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Ya, jadi itu tadi gambaran tentang sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Ya, jadi sebelum Pak Guru membagi menjadi beberapa kelompok, Pak Guru akan memberikan asesmen terlebih dahulu. Ya, jadi asesmen ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal ya dari peserta didik. Oke, silakan. Tadi saya sudah membagikan ya, silakan dibuka HP-nya, kerjakan dalam waktu ya 2 menit. 2 menit ya untuk mengerjakan. Silakan. Ya, waktu 1 menit lagi.
Oke, rasa sudah semua? Ya, silakan dikirim. Sudah ada yang mengirim. Oke, sudah ya? Nah, ada yang sudah senyum-senyum berarti bagus. Oke. Baik, kalau sudah, sekarang kita akan membentuk kelompok. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat kelompok, ya, pada pertemuan pertama. Nah, sekarang silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Kita bentuk U ya. Kelompoknya kita bentuk U. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2, kemudian ada kelompok 3 di belakang, dan di sini ada kelompok 4. Oke, baik. Silakan dibentuk kelompoknya. Pembuatan proyek kita. Jika pada pertemuan pertama kita sudah membuat jadwal pengerjaan proyeknya, kemudian kita sudah membuat rancangan proyeknya. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan proyek yang sudah kita buat. Ya, nanti ada proses penilaiannya. Ya, jadi seperti biasa di dalam proses pembelajaran itu ada penilaian kelompok dalam hal 1 presentasi, ya, itu penting. Kemudian nanti ada penilaian sikap, ya, penilaian sikap, ya, kerjasama dan sebagainya pada saat silakan kita lanjutkan proyek kita, silakan mengambil alat dan bahan yang sudah disiapkan oleh masing-masing kelompok. Ya, di sini saya akan membagikan LKPD-nya ya. Kelompok ini kelompok. Oke ya, jadi waktu pengerjaan proyek kita hari ini bisa 30 menit. Bisa ya? Oke. Sekarang kita mulai proses pengerjaan kelompok kita. Ya, silakan bisa mencari referensi-referensi yang ada. Setelah itu silakan dikerjakan. Ini tentang sistem peredaran darah pada manusia.
80% ya. Oke, berarti ini sudah ada tanda-tanda panahnya, aliran darahnya. Jadi dimulai dari kiri ya. Kiri ya. Ini dari sini. Ini kan diri tuh. Jadi dari diri kiri. Kemudian ke seluruh tubuh, terus masuk kembali ke jantung melalui hidung, vena, kemudian masuk ke serambi kanan, terus ke kiri kanan, kemudian ke pulmonalis, masuk ke paru. Apa yang terbuka itu? Oke, terus masuk kembali ke serambi kiri jantung. Oke, jadi nanti dijelaskan mana peredaran darah besarnya, mana peredaran darah kecilnya. Iya, jadi nanti kita selesaikan ya. Oke. Yang lain bagaimana? Sudah? Oke. Ini sudah? Ini sudah? Oke, kalau sudah, silakan duduk di kelompoknya masing-masing, kemudian diskusikan dengan temanmu tentang kelayakan proyek yang kalian buat itu untuk dipresentasikan. Ya, nanti waktunya 5 menit ya untuk didiskusikan bersama teman-temannya. Kira-kira proyek yang dibuat ini sudah bisa dipresentasikan atau masih ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah, silakan duduk ya, diskusikan bersama teman tentang kelayakan proyek itu untuk dipresentasikan. Apa ada yang perlu diperbaiki atau seperti apa ya. Oke. Ya. Sudah semua? Ya, silakan didiskusikan ya. Oke, sekarang silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Saya akan memberikan pengarahan tentang bagaimana proses presentasi kita pada hari ini. Ayo duduk di kelompoknya masing. Oke, jadi kalau sudah, maka presentasi kita untuk hari ini kita akan segera mulai. Kita mulai dari kelompok berapa dulu nih? 1, 2, 3 atau dari kelompok 4? Oke, ada suara. Ayo. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan yang lain boleh melihat dari kelompok 1. Oke, silakan dijelaskan dulu proses kerjanya seperti apa nih? Selamat siang, salam Franciscus sebagai CDD. Ini dari kelompok 1 menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia. Iya. Sistem peredaran darah pada manusia itu ada yang namanya sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Oke, baik. Kalau sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari kiri kanan, kemudian dia masuk ke paru-paru,
Lalu diterima serambi kiri. Lalu di serambi kiri yang menuju ke bilik kiri. Ini sistem peredaran. Sedangkan sistem peredaran besar itu dimulai dari bilik kiri, lalu menuju ke seluruh tubuh. Bilik. Oke, silakan dijelaskan bagaimana prosesnya. Oke, silakan ditekan. Oke, berarti airnya masuk dari serambi kiri, kemudian ke bilik kiri, terus ke ya, coba terus kemana? Dijelaskan biar kita paham tentang bagaimana prosesnya. Tadi cairan ini diterima dari serambi kiri, menuju kiri ke seluruh tubuh, masuk ke bilik kanan, kemudian masuk ke paru-paru, lalu dimulai lagi ke serambi kiri. Oke, baik. Oke. Jika sistem peredaran darah kecil mengandung kilo cairan yang hari ini mengandung O2. Dua. Oke. Ya baik. Tepuk tangan untuk kelompok. Jadi ini adalah model peredaran darah pada manusia, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oke, baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok. Kita lanjut ke kelompok dua. Yang presentasikan Airel. Oke. Selamat siang, salam Yesus, KCPD. Ya, selamat siang, salam Yesus, KCPD. Oke, sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan sistem peredaran darah. Darah diedarkan oleh jantung dan melalui pembuluh darah. Lalu sistem peredaran darah pada manusia itu ada dua, peredaran darah besar sama peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah satu itu pertama darah masuk ke serambi, darah masuk ke serambi kiri, baru Masuk ke bilik kiri, kiri. baru itu ke seluruh tubuh melalui aorta, baru itu masuk lagi ke serambi kanan melalui vena cava. Terus sistem darah kecil itu darah masuk dari serambi kanan, baru ke pintu kanan, ke paru-paru melewati arteri pulmonalis, dari paru-paru kembali lagi ke serambi kiri melalui vena pulmonalis lagi. Oke, baik. Jadi itu ada dua peredaran darah pada manusia, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Prosesnya tadi. Oke, silakan ditunjukkan bagaimana prosesnya darah itu. Oke, jadi dari bilik kanan. Nah, kanan ke paru, kemudian paru ke serambi kiri. Melalui vena cava. Melalui vena cava. Yaitu dari serambi kiri ke seluruh tubuh melalui aorta, Kembali lagi ke jantung melalui serambi kanan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Oke. Nah, ini kelompok 3 juga menggunakan botol bekas ya. Oke, silakan. Siapa yang mempresentasikan ini? Dari sistem peredaran darah pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran kecil dan sistem peredaran besar. Sistem peredaran kecil yaitu dari bilik kanan ke paru-paru, lalu diterima oleh serambi kiri, dan sistem peredaran besar dari bilik kiri ke seluruh tubuh, lalu diterima oleh serambi kanan. Oke, silakan ditunjukkan proses. Ya, Ya, cara kerjanya seperti apa? jadi dari
lalu ke seluruh tubuh, lalu ke sebelah kanan, lalu ke kiri kanan, dan ke paru-paru. Oke, biasa ya. Jadi darahnya ini sangat lancar ya beredar di dalam tubuh. Nah tadi sudah dijelaskan dari bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung melalui serambi kanan. Yang dimulai dari bilik kiri tadi ini ke seluruh tubuh ini peredaran darah apa tadi? Peredaran darah besar. Peredaran darah besar. Oke, baik. Sedangkan yang mulai dari bilik kanan, kemudian ke paru-paru, kembali ke jantung melalui serambi kiri, itu adalah peredaran darah kecil. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kita ke kelompok terakhir, kelompok 4. Oke, dari kelompok 4 ini hampir sama dengan kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 4 mempresentasikan. Selamat siang, salam Fransiskus Pacebene. Selamat siang, salam Fransiskus Pacebene. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia terbagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, kemudian darah disalurkan ke paru-paru dan terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah diterima oleh serambi kiri yang mengandung oksigen. Kemudian ke bilik kiri darah disalurkan ke seluruh tubuh, darah diterima oleh serambi kanan yang mengandung karbon dioksida. Itu sistem peredaran darah besar. Baik. Jadi sudah jelas tadi ya. Jadi darah dari kelompok 4 ini dipompa dari bilik kanan masuk ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung melalui serambi kiri. Nah itu peredaran apa namanya? Peredaran darah kecil. Kemudian dari bilik kiri kemudian ke seluruh tubuh, kembali ke jantung melalui serambi kanan, itu adalah peredaran darah besar. Baik. Nah, bagian pada jantung ini bagian mana yang banyak mengandung oksigen dan karbon dioksida? Yang banyak oksigen itu bagian mana? Kiri. Oke, bagian kiri ya. Jadi bilik kiri dan serambi kiri itu banyak mengandung oksigen, sedangkan bilik kanan dan serambi kanan itu banyak mengandung karbon dioksida. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Nah, sekarang sudah selesai presentasi kelompoknya. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, dia dari 4 kelompok yang ada, menurut kalian dari penilaian kalian tadi, teman-temanmu mempresentasikan kira-kira kelompok mana yang terbaik menurut kalian? Oke. Ada yang bilang kelompok 4, ada kelompok 2, kemudian ada yang bilang kelompok 1, kelompok 2. Oke. Jadi dari penilaian yang ada, kelompok yang paling rapi, kemudian presentasinya juga tadi bagus, dari kelompok 2. Ya. Dan itu dari kelompok 2. Jadi dari hasil pembelajaran kita hari ini, kemudian dalam proses pembuatan proyek, nah kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang proses pembelajaran kita hari ini, khususnya mengenai peredaran darah. Satu orang atau 2 orang boleh. Siapa? Ayo menjelaskan tadi tentang peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Silakan, satu orang untuk memberikan penjelasan. Oke, Sela. Nah, silakan.
Sela menjelaskan tentang kesimpulan kamu hari ini tentang proses pembelajaran kita hari ini seperti apa? Ya, bisa menyampaikan proses peredaran darah kita itu seperti apa? Oke, silakan. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, kita dapat mengetahui sistem peredaran darah manusia. Bahwa sistem peredaran darah manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, kemudian darah disalurkan ke paru-paru. Paru-paru darah diterima oleh serambi kiri yang mengandung oksigen. Nah, sistem peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, kemudian darah disalurkan ke seluruh tubuh, lalu darah diterima oleh serambi kanan yang mengandung karbonhidrat. Oke, baik, tepuk tangan untuk ya. Oke, silakan duduk. Jadi kesimpulan kita hari ini tentang sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Kalian tadi Sela sudah menjelaskan, ya, menarik kesimpulan bahwa peredaran darah pada tubuh manusia itu ada dua. Tadi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oke, peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, dan kembali ke jantung melalui serambi kanan. Dari serambi kanan masuk kembali ke bilik kanan. Dari bilik kanan ke paru-paru, kemudian dari paru-paru kembali ke jantung melalui serambi. Oke, baik ya. Jadi hari ini kesimpulan kita tentang pembelajaran kita itu. Kemudian tadi kita sudah sampaikan bahwa yang berfungsi atau bertugas mengedarkan darah dalam tubuh kita itu adalah apa tadi? Organ apa namanya? Jantung yang diedarkan melalui pembuluh darah. Oke. Nah, setelah mempelajari materi tentang hari ini tentang peredaran darah, kira-kira bagaimana perasaannya? Senang, sedih, atau biasa saja? Senang ya? Seru. Karena hari ini kita praktekkan seperti apa peredaran darah di dalam tubuh kita. Oke, ya. Jadi minggu depan kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kita. Ya. Nah, sebelum kita akhiri proses pembelajaran kita hari ini, Pak Guru akan membagikan refleksi. Nah, refleksi ini nanti ditulis namanya ya. Nah, ditulis namanya. Oke, ditulis nama, dikerjakan, ya, dicetak saja mengenai proses kerja kelompok kita hari ini. Tulis nama, jadi cetak. Ya, sekarang kalau sudah kita mengerjakan ujian ya, asesmen sumatik. Oke, silakan dikerjakan di tadi waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Silakan. Kemudian untuk pertemuan kita hari ini, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya pada materi-materi yang selanjutnya. Oke, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan satu orang maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Satu orang maju di depan. Wah, silakan. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini, proses pembelajaran kita.
Selamat siang, salam Fransiskus, Pace e Bene. Selamat siang Pak, salam Fransiskus Pace Bene. Oke, baik, silakan. Beri salam. Terima kasih Pak, salam Fransiskus Pace Bene. Terima kasih, salam Fransiskus, Pace e Bene. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.